Anda masih di Dokter Indonesia dan Tasya. Pembahasan adalah salah satu fenomena yang cukup memalukan yang bisa keluar dari tubuh Anda. Fenomena ini adalah kentang. Gini, Tasya paling gak akan doyan mencium aroma ini. Sekarang pasti bahasnya tentang kentut. Tapi tadi saya ada mendengar sesuatu suara-suara yang mirip seperti Tasya omongkan. Suara kentut gitu ya? Iya, saya mendengar ke area-area sini. Saya melihat sasaran di sini itu ada yang doyan kentut kali ya. Mas, dari tadi goyang kanan, goyang kiri. Yang kanan terganggu nggak? Jujur aja terganggu nggak? Nggak. Oh, sama tersumbatnya hidungnya. Mas, dari informasi kreatif kita, ternyata Mas siapa namanya? Mas Rahmat. Mas Rahman. Iya. Ya, Mas Rahman ini memecahkan suatu rekor kentut terbanyak. Mas Rahman paling banyak kentut sehari berapa kali? 15 kali. 15? Iya. Dihitung itu? Iya, hitung. Itu dalam kondisi tidur apa kondisi melek? Melek. Melek aja 15. Iya. Nah, pemirsa tentu Anda pengen tahu ada apa dengan fenomena satu ini. Apakah ada gangguan kesehatan jika Anda kentut terus-terusan seperti Mas Rahman sampai 15 kali, itu pun dia sadar. Kalau nggak sadar kita nggak tahu. Kita menuju ke meja lab. Oke. Tasya, yuk. Di sini ada percobaan, Tasya. Nah, kentut ini kan berkaitan dengan yang namanya gas atau udara. Nah, di sini ada beberapa mangkok yang isinya cairan, tapi ini kita wakilkan dari gas si kentut itu tadi. Atau bahasa kedokterannya apa? Nggak tahu. Flatus. Di sini ada beberapa contoh ya udara atau gas yang rata-rata normalnya itu gas yang keluar dari tubuh kita berapa? 0,5 liter, 1,2 liter, 1,9 liter, atau 2,6 liter gas atau udara yang keluar dari tubuh kita. Karena aku kan badannya kecil Oke. ya. Berarti maksud Tasya, Dan saya 3 galon. Terus kan kalau aku kan orangnya kan ya biasa ya, kalau orang elit kan ya gitu deh. Jadi aku yang ini yang paling sedikit. Nah, saya lempar ke audiens yang di studio. Berapa kira-kira? 0,5 liter, 1,2 liter, 1,9 atau 2,6? 1,9. Berapa? 1,9. Kita tanya sama si Raja Kentut, Mas Rahman, berapa? 1,9. Ternyata jawabannya Tasya atau audiens saya di studio yang benar. Jawabannya benar adalah 1,9 liter, Tasya. Ya. Nah, sehari kira-kira berapa kali rata-rata masih dianggap normal seseorang buang angin alias kentut? Kalau normal mungkin ya sih karena aku elit gitu ya. Jadi paling cuman 3. Oke, ya itu dicicil. Iya, dicicil. Nah, kalau penonton di studio berapa? 5. 3 juga. 7. 37. Buset. Oke, ya beragam sekali ya. Nah, rata-ratanya adalah tadi yang seperti dibilang Mas Rahman itu sekitar 14 sampai 15 kali per hari. Berarti Mas Rahman sebenarnya masih normal, tapi saya yakin dia bohong tuh. Ya? Itu 14-15 dia sadar. Iya. Kadang-kadang dari beberapa catatan Mas Rahman ini bisa mainkan lagu dari kentutnya. Kentut gitu. Oh, itu bahkan pakai remix ya? Iya. Bahkan nge-rapnya juga bisa pakai kentut ya. Nah, oke, selanjutnya sudah cukup masalah jumlah gas dan jumlah kentut berapa kali sehari. Sekarang kita ingin mengambil suatu gambaran kenapa orang banyak kentut. Itu biasa disertai dengan keluhan perut yang kembung. Benar-benar. Kemudian rasa sakit dan tidak nyaman. Tapi kentut berlebihan juga melambangkan suatu gangguan pada saluran pencernaan. Nah, di sini kita gambarkan ya. Di sini kan tabung nih, Tasya. Ini tabung gambarannya adalah ada baking sodanya. Ini baking soda, di sini cuka. Jadi kita pengen lihat kondisi normal dari terbentuknya atau terurainya gas atau udara dari makanan dan minuman. Tuh. Nah, ini tandanya adalah gas atau udara yang terbentuk di dalam sistem pencernaan yang siap dibuang sewaktu-waktu tergantung
pilihan Anda sendiri. Kalau 3 kali sehari pengennya kapan terserah ya. Nah, ini yang normal. Sekarang ini salah satunya adalah dikarenakan gangguan pada pencernaan ya. Oh, kalau ini airnya lebih banyak ya kalau dilihat ya. Nah, ini kan yang tadi saya bilang bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi itu juga salah satu penyebab dari terbentuknya gas atau udara, akhirnya orangnya kentutnya lebih banyak. Waduh. Nah, selain makanan dan minuman yang kita konsumsi, kentut juga bisa berasal dari saat kita ngobrol, itu udara akan masuk. Oh, jadi kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan cincong gitu ya? Ya, udara akan masuk, itu juga menimbulkan risiko pada sistem pencernaan, akhirnya terbentuk kentut. Kemudian juga makan, banyak ngunyah, ya. Ada beberapa hal yang harus Anda waspadai sebagai lambang gambaran gangguan pencernaan dari kentut. Ya. Kayak gimana tuh? Nah, ada beberapa makanan yang mengakibatkan perut itu menjadi kembung. Akhirnya buang angin banyak. Makanan seperti apa? Seperti kol, Oh iya. brokoli, bawang. Dan ternyata makanan-makanan ini ya, senang brokoli. Lumayan. Ini sumber antioksidan tinggi, tapi ternyata dia bisa menimbulkan aroma kentut yang tidak menyenangkan. Oh. Ya? Kenapa kentut Anda bau? Itu dikarenakan sumber makanan atau minuman yang kita konsumsi itu mengandung belerang atau sulfur. Terus yang kedua, ya, kentut-kentut terus atau susah kentut kemudian disertai dengan mules, ini bisa menandakan suatu tanda bahwa suatu yang kita konsumsi itu si perut tidak bisa terima. Nama ini adalah intoleransi. Oke. Misalnya susu. Pernah nggak minum susu tiba-tiba mencret, mules, kentut? Nggak enak banget ya. Nggak enak banget. Ya, Iya. bilangnya ya. Nah, ini dikarenakan intoleransi laktosa. Oh Di iya. susu iya, itu iya. ada laktosa. Aku pernah denger tuh, soalnya sepupu aku juga ada yang laktosa intoleran Nah. gitu. Jadi dia setiap kalau minum susu yang dari susu sapi, pasti dia selalu mencret-mencret atau enggak bahkan pas baby dia pupnya sampai keluar darah gitu. Nah, solusinya seperti apa? Yaitu dengan mengganti susu dengan susu rendah laktosa atau dengan susu kedelai. Kedelai. Ya. Orang elit biasa ya. Kedelai dibilang kedelai. Biasa itu. Ya, biasa. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kentut dan sudah dibantu dengan orang elit. Setelah ini ada apa di Dr. Oz Indonesia? Jangan kemana-mana, masih banyak tips dan informasi di bidang kesehatan. Jadi tetap di Dr. Indonesia. Melewati usus. Cara sederhana untuk cegah kanker usus besar. Bisa melihat bahwa ternyata radikal bebas itu sangat liar dan merusak, dapat menyebabkan kerusakan sel-sel di tubuh